Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Diah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, baik terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, serta pengaruhnya terhadap transportasi masyarakat di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga disebut dengan negara maritim. Kenapa Indonesia disebut negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Di antaranya 70% terdiri dari wilayah perairan dan 30% terdiri dari wilayah daratan. Oleh karena itu, Indonesia dikatakan sebagai negara maritim. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Nah, dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara maritim ini, maka dia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama yang kita bahas adalah terhadap kehidupan ekonomi. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, hal tersebut juga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Adapun pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi adalah yang pertama, terbukanya peluang pekerjaan. Terbukanya peluang pekerjaan di sektor wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral dan alat transportasi antar pulau. Yang kedua adalah posisinya yang strategis menyebabkan banyak pedagang dari berbagai negara akan mampir ke Indonesia. Yang ketiga, Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang bernilai ekonomis. Yang keempat adalah mendorong tumbuhnya usaha-usaha industri dan jasa maritim. Yang kelima, mendorong perdagangan antar pulau maupun perdagangan luar negeri melalui laut. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, seperti pedagang ikan, nelayan, petani garam, petani rumput laut, petani budidaya mutiara, dan pekerjaan lainnya. Selanjutnya adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial
budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Adapun pengaruhnya terhadap kehidupan sosial antara lain: 1. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau atau negara lain. Yang kedua adalah munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, misalnya perkampungan Arab. Yang ketiga adalah terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan negara. Berikutnya adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Ciri keragaman budaya lokal di Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman religi, dan keberagaman seni dan budaya. Berikutnya adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat, di mana wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau mode transportasi yang efektif digunakan seperti kapal laut dan pesawat terbang. Penggunaan pesawat sebagai mode transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung, di mana sarana pendukungnya seperti tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai mode transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Salah satu contohnya seperti di Bali, tersedia bandara internasional dan pelabuhan. Nama bandara internasional yang ada di Bali adalah I Gusti Ngurah Rai dan nama pelabuhannya Gilimanuk dan Padang Bay. Lahnya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan kakak tulis di kolom komentar ya. Ingat, di rumah jaga kesehatan dan tetap semangat ya, walaupun belajarnya di rumah. Kalau ada kata yang salah, Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.